Halo teman-teman semua, welcome back di channel YouTube saya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan melakukan ulasan fundamental mengenai PT Jasa Marga Tbk, di mana ulasan saya kali ini saya harapkan bisa menjadi referensi khususnya bagi teman-teman yang mungkin sedang memikirkan alternatif investasi jangka panjang melalui pasar modal. Ya, namun pesan saya tetap melakukan ya konfirmasi analisa mandiri terhadap informasi-informasi yang saya sampaikan pada video ini agar teman-teman bisa memiliki keyakinan yang lebih sebelum nanti melakukan pembelian untuk melakukan akumulasi investasi jangka panjang di saham ini. Oke, langsung saja kita mulai dengan ulasannya. Nah, mungkin sedikit saja ya intro mengenai bidang usaha jasa marga, karena sebenarnya nama perusahaan ini sudah sangat-sangat familiar ya untuk kita kenali. Jadi Jasa Marga saat ini memiliki dua line bisnis utama, yaitu lini bisnis operasi jalan tol, seperti yang sudah kita ketahui bersama, yang menjadi main bisnis dari Jasa Marga. Kemudian bisnis berikutnya atau bisnis turunannya yaitu lini bisnis prospektif, yaitu pengembangan bisnis di sekitar jalan tol seperti itu. Mereka juga memiliki satu lagi segmen bisnis yaitu namanya pendapatan konstruksi, yaitu juga salah satu yang mereka catatkan sebagai pendapatan pada laporan profit and loss seperti itu ya. Jadi dua segmen bisnis ini akan selalu menjadi main trigger bagi kontribusi pertumbuhan pendapatan perusahaan ke depannya. Berikutnya kita akan lihat nih seperti apa nih peta daripada konsesi tol yang dimiliki oleh Jasa Marga ya. Jadi memang secara overall perusahaan ini masih berfokus pada ruas tol yang terdapat pada Pulau Jawa dan Bali dengan sedikit ruas tol yang terdapat pada Pulau Sulawesi, khususnya di Sulawesi Utara seperti itu. Dan seperti yang kita ketahui bersama juga bahwa Jasa Marga merupakan perusahaan pemegang konsesi jalan tol terbesar ya. Jadi operator jalan tol terbesar yang ada di Indonesia, memang mereka merupakan perusahaan BUMN, tentu saja mendapatkan privilege khusus ya. Jadi menguasai saat ini 51%. Dan tidak menutup kemungkinan akan terus menambah pundi-pundi ruas tol mereka ya dengan mengakuisisi ruas tol yang dimiliki oleh Waskita Karya khususnya, karena memang sudah diinstruksikan seperti itu untuk mengambil alih konsesi tol yang dimiliki oleh Waskita Karya. Dan juga bukan tidak mungkin bahwa kedepannya mereka akan melakukan akuisisi juga ya terhadap konsesi tol yang dimiliki oleh Utama Karya yang saat ini menduduki sebagai the second largest ya operator jalan tol di Indonesia sebesar 23%. Oke, jadi berikut merupakan keunggulan Jasa Marga ya secara bisnis, ini sudah bisa kita ketahui bersama. Sekarang kita akan masuk dalam ulasan mengenai prospek Jasa Marga. Nah, sebenarnya ini juga saat ini sudah terlihat ya secara nyata di kehidupan kita sehari-hari ya teman-teman, khususnya mungkin di kota-kota besar, bahwa saat ini memang untuk volume lalu lintas harian, khususnya di tol-tol Jasa Marga itu sudah mengalami peningkatan. Ya, so ini secara logika kita bisa memiliki kesimpulan bahwa kontribusi revenue dari bisnis tol mereka akan kembali bertumbuh. Ya setelah sebelumnya pada tahun 2020, 2021 dengan adanya kebijakan PPKM yang membuat mobilitas masyarakat sangat menurun ya, otomatis lalu lintas kendaraan di dalam tol itu akan sangat berkurang. Namun saat ini sudah kembali pulih ya dengan kenaikan sebesar 1,43% ya pada bulan sebelum pandemi. Jadi dibandingkan dengan bulan sebelum pandemi ini sudah malah mengalami kenaikan. So ini tentu menjadi salah satu katalis yang cukup positif ya bagi Jasa Marga ke depannya yang tentu akan terus bertumbuh ya dengan semakin giatnya ekonomi ya, dan juga tentu saja dengan event-event yang ada di Indonesia khususnya di masa-masa pemilu yang akan meningkatkan mobilitas daripada logistik dan juga kendaraan seperti itu ya, itu juga akan memacu pertumbuhan lalu lintas harian yang tentunya akan memberikan kontribusi terbesar ya pada segmen lini bisnis tol mereka. Nah, berikutnya kita bisa perhatikan ya, ini adalah salah satu poin yang sangat saya suka dari Jasa Marga, bahwa mereka memiliki amanat secara undang-undang bahwa mereka bisa melakukan evaluasi dan juga penyesuaian tarif tol itu dilakukan setiap 2 tahun sekali berdasarkan pengaruh daripada laju inflasi. So hal ini juga yang terjadi pada tahun 2023 ini ya. Jadi hampir seluruh ruas tol yang dimiliki oleh Jasa Marga itu mengalami kenaikan tarif. Nah tentu ini menjadi sebuah hal yang sangat-sangat positif ya terhadap kontribusi revenue perusahaan. Jadi secara otomatis itu akan naik ya dan akan terus bertumbuh pada kuartal-kuartal berikutnya. Nah ini menjadi salah satu poin plus nih bagi kita khususnya sebagai investor Jasa Marga jika memang teman-teman sedang melirik saham ini. Ini salah satu poin plus yang dimiliki oleh Jasa Marga yang tidak dimiliki oleh BUMN lain seperti itu. Nah kemudian prospek terbaru ini terkait juga dengan pembangunan atau penyelesaian LRT yang dilakukan oleh konsorsium ARDI seperti itu ya. Nah Jasa Marga di sini pada segmen Jasa Marga related business itu mulai akan mengoperasikan TCD atau Toll Corridor Development mereka di sekitar area Taman Mini yang akan menjadi hub station LRT seperti itu. Ya ini juga menjadi salah satu kontributor revenue ke depannya bagi Jasa Marga khususnya dari segmen recurring income. Karena area ini bisa dikatakan sebagai mini rest area seperti itu ya, namun di hub yang dimiliki oleh stasiun LRT. Tentu juga hal yang menarik karena pasti akan dikembangkan
berbagai macam tenan dan berbagai macam event-event yang akan terjadi di sana, sehingga tentu akan meningkatkan mobilitas dan lalu lintas yang terjadi di area tersebut, yang tentu saja secara tidak langsung dan secara langsung akan bisa meningkatkan kontribusi pendapatan kepada perusahaan jasa marga. Dan satu lagi catatan, khususnya bagi teman-teman yang mungkin ingin berinvestasi di saham jasa marga adalah perlu diperhatikan juga bahwa nanti ke depannya tren suku bunga akan mulai mengalami penurunan. Dan untuk perusahaan padat modal seperti jasa marga ini tentu menjadi sebuah poin yang sangat-sangat menguntungkan. Oke, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di informasi berikutnya. Nah, berikutnya kita akan ulik sedikit ya mengenai laporan profit and loss perusahaan pada kuartal 2 2023, yaitu sebagai berikut. Nah, kalau diperhatikan di sini memang untuk pendapatan tolnya ternyata memang belum terlalu signifikan, namun lebih kepada kontribusi pendapatan konstruksi. Ya, ini meningkat cukup signifikan, hampir 2 kali lipat ya, sehingga meningkatkan total pendapatan kotor mereka. Namun sedikit juga menjadi catatan bahwa beban konstruksi mereka juga mengalami peningkatan ya. Jadi meskipun pendapatan konstruksi meningkat, namun beban konstruksi juga mengalami peningkatan. So secara margin sebenarnya ini mungkin menurut saya belum terlalu menguntungkan ya. Namun secara overall sudah memberikan tambahan kontribusi revenue nih kepada jasa marga. Ya. Nah, satu hal yang menarik juga kalau kita perhatikan adalah di bagian beban keuangan ya. Ini mulai mengalami penurunan. Jadi level 1,9 triliun ya, kurang lebih di capaian kuartal 2 2022 ke level 1,47 triliun itu pada kuartal 2 2023. Nah, so ini salah satu poin yang perlu kita perhatikan bahwa dengan nantinya terjadi penurunan suku bunga, yang mungkin diperkirakan akan mulai terjadi pada 2024, maka tentu ini akan sangat menguntungkan bagi jasa marga karena akan berkontribusi pada penurunan beban keuangan yang tentu secara langsung akan bisa meningkatkan profitabilitas perusahaan ini. Oke, jadi capaian perusahaan ini di kuartal 2 2023 meskipun sebenarnya itu menurut saya belum terlalu istimewa, namun sudah menunjukkan sebuah sinyal yang sangat positif, dan tentu tren ini dengan bertambahnya volume lalu lintas kendaraan dan juga dengan dioperasikannya tadi Travoy Hub stasiun LRT itu akan menambah pundi-pundi lagi nih pendapatan jasa marga ke depannya ya. Jadi dengan capaian ini tetap perusahaan mampu nih meningkatkan pertumbuhan EPS-nya itu jauh lebih baik dibandingkan capaian pada kuartal 2 2022. Nah, berikutnya kita akan lihat nih seperti apa sih neraca perusahaan jasa marga. Ya, ini juga perlu teman-teman perhatikan khususnya bagi investor yang ingin berinvestasi jangka panjang di perusahaan ini. Oke, kalau pada potret kuartal 2 2023 ini maka terlihat bahwa secara total aset lancar itu mengalami sedikit penurunan ya. Hal ini dikontribusikan oleh penurunan pada porsi kas. Kalau menurut saya sih ini merupakan sebuah hal yang normal saja. Nanti harusnya ini akan kembali bertumbuh ya posisi kasnya, karena memang jasa marga tentu akan melakukan akuisisi konsesi tol baru ya, seperti yang saya ungkapkan di depan seperti itu. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan adalah di bagian investasi pada entitas asosiasi dan juga entitas bersama. Ya, ini merupakan sebuah bisnis yang sudah sangat lumrah sih di perusahaan jasa marga ya. Mereka memiliki banyak investasi ventura bersama, kemudian entitas asosiasi yang tentunya nanti akan terus bertumbuh ya. Pasti akan terus bertumbuh, dan kita harapkan ini bisa memberikan kontribusi lebih baik yang membantu mereka mengakselerasi pertumbuhan pada lini bisnis segmen tol mereka seperti itu ya, karena akan lebih cepat kalau mereka melakukan joint venture ya. Meskipun saat ini kalau kita lihat sedikit di bagian profit and loss tadi itu kontribusi belum terlalu besar, namun kalau misalkan ini berhasil dan sejalan dengan peningkatan mobilitas ya, dan juga kebijakan pemerintah berikutnya tentunya ya yang sangat menentukan daripada keberlangsungan ekspansi daripada jasa marga ini juga akan menjadi salah satu faktor penting ya bagi pertumbuhan bisnis jasa marga ke depannya. Kemudian kita lompat sedikit ke bagian liabilitas, yang ini juga tidak terlalu signifikan perubahannya, hanya ada pergeseran dari porsi utang bank jangka panjang menjadi utang bank jangka pendek ya. Nah, mungkin yang perlu sedikit kita perhatikan sebagai clue, yaitu di bagian liabilitas pembebasan tanah, ini sedikit mengalami peningkatan. Jadi ini memang menunjukkan bahwa perusahaan sedang kembali melakukan ekspansi, ya untuk khususnya melakukan akuisisi pembebasan ruas tol seperti itu. Dan tentu ini menjadi salah satu poin yang perlu kita perhatikan sebagai investor jangka panjang di perusahaan jasa marga. Namun, memang perlu menjadi sebuah catatan bahwa kalau kita ulik sedikit dari rasio peran neracanya memang terlihat ini kurang baik ya teman-teman semua. Jadi kalau kita perhatikan dari sisi rasio DER, ini memang perusahaan DER-nya termasuk sangat tinggi, itu di level 2,95 kali. Meskipun menurut saya ini masih oke, karena di cover oleh rasio ICR, itu interest coverage ratio di level 1,56 kali. Jadi masih di atas 1 kali, itu seharusnya masih oke. Ya, namun memang harus kita akui bahwa neraca perusahaan dari jasa marga ini cukup lemah ya, karena current ratio-nya hanya di level 0,68 kali. Mereka sangat butuh modal kerja operasional yang sangat tinggi, sehingga memang mau tidak mau itu mereka butuh pendanaan cepat dengan melakukan pinjaman seperti itu.
Ya, itu memang salah satu poin minus daripada jasa marga. Namun seharusnya kalau dengan tren suku bunga yang menurun, ya sekali lagi ini menjadi poin plus bagi perusahaan seperti jasa marga dan juga pertumbuhan mobilitas kendaraan dan juga jalannya ekspansi mereka dalam akuisisi ruas tol berikutnya. Tentu ini menjadi sebuah jaminan atau kombinasi ke atas fundamental yang sangat-sangat baik ya untuk mendorong pertumbuhan jasa marga ke depannya. Ya, itu secara pribadi kalau menurut saya seperti itu. Nah, silakan nanti teman-teman sampaikan juga ya pendapatnya di kolom komentar. Oke, demikian ya ulasan saya untuk kinerja neraca jasa marga pada kuartal 2 2023. Nah, namun sebelum saya masuk dalam ulasan berikutnya, izinkan saya untuk menyampaikan informasi sebagai berikut. Bahwa saat ini ya kami sudah memiliki 2 channel informasi ya teman-teman semua, yaitu channel Telegram SM Samfree dan juga channel Instagram SM Samfree. Nah, silakan teman-teman melihat ya link joinnya pada deskripsi video. Dan juga bagi teman-teman yang mungkin sedang berpikir untuk melakukan pembukaan akun sekuritas, maka bisa mempertimbangkan untuk melakukan pembukaan akun Henan Putra Sekuritas itu melalui nomor WhatsApp di bawah ini. Oke, kita lanjutkan ulasannya. Nah, pada segmen ini saya akan sedikit memberikan view yang agak berbeda dari video-video saya sebelumnya. Karena di sini kita konteksnya dalam akun investasi jangka panjang ya pada saham jasa marga. So, perlu diperhatikan dengan seksama. Nah, teman-teman semua, pada posisi harga saat ini jasa marga kalau kita perhatikan ya, itu sempat mencapai level penurunan ada di bawah 3.000 ya. Nah, di situ merupakan sebuah titik yang sangat bagus sekali untuk melakukan akumulasi sebenarnya pada saham ini. Karena di titik harga tersebut itu merupakan standar deviasi terjauh yang dimiliki oleh price book value jasa marga itu di level minus 2 PBV standar deviasi itu kurang lebih di level 2.800 3.000 seperti itu ya. Dan di sini bisa diperhatikan bahwa setelah itu jasa marga sulit untuk mengalami penurunan ya, namun mulai mengalami kenaikan seperti itu. Dan pada saat terakhir saya bahas video ini itu ditutup pada level harga 4.410. So, kalau kita sebagai investor jangka panjang kita melihat bahwa harga saham ini sudah terlihat ya, itu sudah mencapai bottomnya seperti itu ya. Jadi menurut saya ini merupakan salah satu momen yang penting bagi teman-teman semua untuk mulai berpikir ya untuk melakukan akumulasi pada saham jasa marga ini, khususnya bagi teman-teman yang mungkin sudah merasa cocok dengan pola bisnis yang dimiliki oleh jasa marga, dengan aspek profitabilitas, dengan aspek neraca yang mereka miliki, dengan poin plus dan minus yang mereka miliki, maka itu mulai bisa mempertimbangkan karena secara harga memang terlihat saat ini sudah naik ya dari posisi bottomnya seperti itu. Dan karena kita investasi jangka panjang, maka saya perlu memperhatikan atau memberikan referensi informasi mengenai kurang lebihnya nih target jangka panjang daripada saham jasa marga ini. Jadi ini sederhana saja caranya teman-teman semuanya. Sekali lagi kita menggunakan pendekatan PBV standard deviation, dan karena ini adalah investasi jangka panjang, maka saya menggunakan standar deviasi 10 tahun seperti itu ya. Nah, kalau kita perhatikan untuk min PBV-nya sendiri itu berada di level 2,65 kali ya. Di sini sudah saya hitungkan bahwa harganya berada di level 8.175 seperti itu. Sedangkan kalau kita panjangkan nih pada 10 tahun yang akan datang itu juga kurang lebih bertepatan pada PBV plus 1 standar deviasi daripada jasa marga itu berada di level 11.875 ya. Dan kalau kita naikkan lagi target investasi kita pada 15 tahun yang akan datang, maka kita bisa mengambil sebuah range harga yaitu pada plus 2 PBV standar deviasi yang dimiliki oleh jasa marga pada level 5 kali PBV, yaitu di level harga 15.604 seperti itu. Dimana kalau teman-teman perhatikan area harga tertinggi tersebut itu pernah dicapai oleh perusahaan pada tahun 2015 lalu ya, dengan PBV di level 5 kali tadi ya, namun tentu dengan book value yang sudah jauh berbeda, sehingga memang harga sahamnya kalau kita estimasikan itu bisa mencapai lebih dari 15.000 seperti itu ya. Jadi kalau memang pertumbuhan jasa marga ini terkonfirmasi untuk terus mengalami pertumbuhan, maka saya memiliki keyakinan sih bahwa perusahaan ini sudah akan mulai mengalami yang namanya bottom up ya, atau namanya peningkatan harga seperti itu ya. Jadi kenaikan harga sahamnya akan diikuti atau dikatalisasi oleh pertumbuhan kinerja fundamentalnya. Jadi sekali lagi ya, teman-teman harus memiliki keyakinan lebih sebelum nanti melakukan investasi jangka panjang di sebuah saham, karena bagaimanapun tentu tetap ada resiko ya, gejolak bisnis ataupun gejolak ekonomi dunia yang bisa menurunkan harga saham tersebut. Ya, kita hanya bisa berfokus pada kinerja fundamental daripada perusahaan, dan kita juga berfokus pada proyeksi pergerakan harga saham perusahaan ketika melihat dinamikanya di pasar modal. Oke, nah sekarang saya akan tambahkan ulasan saya sebagai penutup, yaitu mengenai analisa pergerakan harga saham jangka panjang perusahaan ini melalui view teknikal ya. Nah, kalau kita perhatikan di saat ini teman-teman semua ya, ini saat ini jasa marga sudah berhasil keluar daripada sebuah area middle line-nya ya, saya gambarkan dengan kotak berwarna hijau ini ya, yaitu ditutup pada level 4.410 ketika video ini saya buat ya. Artinya dia sudah melewati sebuah middle line
dari pergerakan konsolidasinya yang cukup lebar ya. Ini merupakan chart weekly ya teman-teman semua, bukan chart daily. Jadi memang saya mengorientasikan pada view yang panjang atau view yang besar seperti itu. Jadi secara teknikal saham jasa marga ini saat ini memiliki dua pergerakan skenario jangka panjang. Yaitu yang pertama tentu adalah dia kembali ya, lanjutkan kenaikannya itu ke area resisten dan psikologis, yaitu di level 5.300 seperti itu. Itu akan menjadi sebuah resisten psikologis yang menurut saya perlu dilewati oleh jasa marga sebelum nantinya kita bisa bicara level 6.000, 7.000, 8.000 dan seterusnya ya. Namun sebaliknya, skenario yang kedua adalah jika saham ini ternyata belum mampu nih bertahan di atas level middle line-nya, maka otomatis dia berpotensi untuk mengalami penurunan kembali ke area support konsolidasinya. Ya, dengan support psikologis itu berada di level 3.200 kalau menurut saya. Nah, perlu teman-teman mewaspadai kalau misalnya perusahaan ini nanti yang menembus level tersebut, maka akan ada potensi bahwa harga sahamnya akan mengalami penurunan. Namun sekali lagi, jika teman-teman memang view-nya adalah investasi jangka panjang, maka seharusnya penurunan harga tersebut bisa dijadikan sebagai kesempatan yang baik. Nah, sekali lagi, tinggal teman-teman melihat nih, konfirmasi kinerja fundamental perusahaan. Kalau dia terus bertumbuh tapi harganya bertolak belakang ya, harga yang mengalami penurunan, justru itu merupakan sebuah kesempatan yang sangat baik bagi kita untuk melakukan akumulasi. Seperti itu ya. Namun kalau misalkan dia ternyata berhasil mengalami kenaikan, kalau menurut saya pribadi, saya lebih senang buy and hold. Jadi kalau misalkan saya merasa sudah cukup melakukan akumulasi di harga-harga yang saya inginkan, maka sebenarnya saya tidak akan banyak nambah lagi sih ketika dia sudah mengalami kenaikan seperti itu. Nah, mungkin sekarang pertanyaannya di area harga berapa sih yang saat ini mungkin bisa dijadikan sebagai level akumulasi nih, khususnya untuk investasi pada saham jasa marga ini. Nah, area yang perlu diperhatikan adalah di area kurang lebih pada level 3.900 sampai 4.000, yaitu di area sekitar middle line yang ada saat ini ya. Nah, bisa sampai ke sana atau tidak kita nggak tahu ya, semua tergantung daripada market. Namun berdasarkan view teknikal, maka harga tersebut merupakan harga pembelian yang cukup baik untuk melakukan akumulasi pertama pada saham jasa marga. Untuk penambahannya sendiri nanti silakan teman-teman melakukan planning sendiri ya, bagaimana cara mencicil harga saham ini ketika nanti dia mengalami koreksi dan sebagainya. Oke, demikian ya paparan saya mengenai fundamental jasa marga yang juga saya tutup dengan view teknikalnya untuk jangka panjang. Jadi ini sekali lagi bukan merupakan video trading ya teman-teman semua, tapi lebih kepada video ulasan fundamental saham jasa marga mengenai potensinya untuk kita jadikan sebagai alternatif investasi jangka panjang ya. Jadi dengan kita melihat potensi bottom up dari pergerakan harga sahamnya yang memang kita lihat sudah tidak lagi mengalami penurunan lebih lanjut ya, dan juga diikuti dengan mulai turnaroundnya ya kinerja fundamental jasa marga ini pada kuartal 2 2023 dan juga berpotensi akan terus berlanjut seperti itu. Oke, demikian ulasan saya pada kesempatan video kali ini. Semoga informasi saya bermanfaat. Silahkan ditonton kembali ya dari awal hingga akhir jika ada yang kurang jelas, dan juga jangan ragu bagi teman-teman untuk menyampaikan pendapat atau pertanyaannya mengenai jasa marga di kolom komentar video. Thanks for watching dan see you in the next video.